Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaq al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan energi yang diberikannya sehingga kita bisa melaksanakan dan menunaikan salat Jumat pada saat ini. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya, serta kepada kita semua yang selalu berupaya untuk mengikuti syariat-syariat dan sunnahnya. Hadirin, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah dan maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita sambut Ramadan dengan segala sukacita. Kita sambut dengan kehangatan dan rasa tawadhu, semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrasiyam. Lepas dari kemungkinan ada perbedaan tanggal memulainya, tetapi insya Allah perbedaan tersebut tidak akan mengurangi makna Ramadan dan ukhuwah di antara kita. Seperti diketahui, sejak beberapa hari yang lalu atau bahkan sejak jauh-jauh hari, Muhammadiyah sudah mengumumkan awal Ramadan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024 sesuai hasil hisabnya, di mana pada tanggal tersebut hilal dianggap atau sudah mewujud, dalam arti wujudul hilal, wujud sudah ada. Sementara NU dan pemerintah masih menunggu keputusan rapat Dewan Isbat yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024, dan peluangnya tergantung pada hasil sidang tersebut. Bila pada tanggal 10 Maret
hilal belum terlihat atau belum mungkin terlihat, ghairu imkanur ru'yah, maka ya karena belum mencapai 3 derajat sesuai kesepakatan para menteri ASEAN yang menetapkan hilal baru mungkin diindra apabila sudah mencapai 3 derajat. Maka 1 Ramadan akan jatuh pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024. Ya, kita memaklumi bahwa di situ ada 2 pendekatan yang berbeda. Muhammadiyah berdasarkan pada hisab, sementara NU dan pemerintah berdasar pada ru'yat di samping hisab. Hadirin rahimakumullah, para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat pengampunan dan jaminan pembebasan api neraka bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan Ramadan tersebut. Keistimewaan Ramadan tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana azzi bihi. Semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan mengganjarnya merupakan penanda betapa spesialnya bulan Ramadan. Ada hubungan langsung sangat intim antara Ramadan dengan Gusti Allah, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang muttaqin. Karena keistimewaan Ramadan, tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menampakkan kerinduannya dalam lantunan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Duhai Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada atau ke dalam bulan Ramadan tersebut. Dalam doa itu Nabi Muhammad SAW tak hanya meminta berkah bulan Rajab dan Sya'ban, tapi juga memohon panjang umur agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya Ramadan bagi beliau adalah momen yang utama, yang sangat ditunggu-tunggu oleh beliau. Bahkan Rasulullah SAW melakukan persiapan khusus di bulan Sya'ban, antara lain dengan memperbanyak puasa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengingat pentingnya bulan Ramadan, hal pertama perlu kita tinjau adalah persiapan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan suci ini? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan ini, apakah sekedar karena ada peluang keuntungan duniawi menjadi pahala, mencari pahala, atau lebih mendalam dari itu semua, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tahu Ramadan tidak semata-mata bulan ibadah. Dalam kehidupan masyarakat pada momen tersebut juga beriringan perubahan aktivitas sosial dan kebutuhan ekonomi. Bagi para pedagang dan pengusaha, Ramadan bisa jadi adalah berkah materi karena meningkatnya omset mereka. Momen jelang Ramadan juga kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Pasar-pasar kian ramai, volume belanja masyarakat meningkat, dan seterusnya.
Dalam situasi seperti ini, sejauh mana hati kita tetap fokus pada kesucian Ramadan tanpa tenggelam terlalu jauh ke dalam kesibukan yang melalaikan. Seberapa sanggup kita menjernihkan niat bahwa bekerja sebagai bagian dari ibadah, meningkatkan ibadah tanpa rasa ujub, tanpa pamer, gemar membantu orang lain, dan tanpa berharap imbalan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghaniyah menganjurkan agar umat Islam menyambut bulan Ramadan dengan menyucikan diri dari dosa dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang telah lampau. Imbauan Syekh Abdul Qadir ini amat relevan, sebab jika hendak bertemu kawan saja, seseorang merasa perlu untuk tampil bersih dan berdandan rapi, apalagi bila yang dijumpai ini adalah hari-hari yang penuh keistimewaan sebulan penuh. Melakukan introspeksi diri, mengevaluasi diri, mengevaluasi buruknya perilaku, lalu mohon ampun kepada Allah adalah satu tahapan rohani yang penting agar kita semua memasuki bulan suci dengan pribadi yang juga suci. Dengan demikian, Ramadan kelak tidak hanya menjadi ajang meningkatkan jumlah ibadah, tapi juga nilai ketulusan. Dengan bahasa lain, Ramadan bukan semata-mata ajang penampakan kualitas ritual ibadah, tapi juga kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan rohani ini penting supaya amal kita selalu dan selama bulan puasa berjalan lancar dan berkah. Lancar karena kita secara mental sudah siap sedia, baik menunaikan segenap ibadah wajib dan sunnah maupun menghadapi godaan-godaan yang bakal menghadang di hadapan kita. Berkah sebab puasa kita mengandung manfaat kebaikan, baik pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tekun berpuasa tapi mendapat kritik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa ta'ab." Bahwa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, puasa Ramadan sesungguhnya lebih dari sekedar melaksanakan kewajiban rukun Islam yang keempat, karena di dalamnya terkandung hikmah penempaan diri dalam menguasai hawa nafsu. Puasa atau siam secara bahasa bermakna imsak, yang berarti menahan diri. Melalui persiapan rohani yang matang, kita diharapkan bisa menahan diri dari gejolak nafsu yang mungkin menyenangkan tapi sebetulnya menjerumuskan. Di era media sosial yang riuh ini, kita bisa menyaksikan bagaimana sikap berlebih-lebihan diumbar, kebencian dipertontonkan, hoaks disebar, serta hujatan dan caci makian disasarkan kepada banyak orang. Semoga kita semua selamat dan dari akhlak yang tercela ini, dan menapaki Ramadan yang mulia dengan hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan perilaku yang maslahat bagi semua orang. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin wal aminin, wa adkhalna wa iyyakum fi zumratin min ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi bil ayatil hakim wa zikril hakim.
innahu ta'ala jawadun karimun malikun barru raufur rahim.